Selamat pagi saudara-saudara, selamat bergabung kembali di dalam doa pagi online. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, supaya kita dibimbing oleh Tuhan, oleh firman-Nya dalam menjalankan tugas hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, termasuk hari yang baru. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu untuk memperlengkapi kami dalam menjalani hari ini. Pimpinlah kami dalam kebenaran-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami di relung hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita hari ini membaca Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai ke 4. Kitab Pengkhotbah pasal ke-7 ayat pertama sampai dengan ke-4. Begini bunyinya. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kesedihan lebih baik daripada tawa, karena muka yang muram membuat hati arif. Hati orang berhikmat ada di rumah duka, tetapi hati orang bodoh berada di rumah tempat bersukaria. Demikianlah firman Tuhan. Di masa lalu, saudara, rumah duka itu biasanya terkesan suram, pengap, panas, gelap, dan menyeramkan, horor. Dan sekarang tidak lagi, saudara-saudara, di kota-kota besar, seperti di Jakarta, telah dibangun banyak rumah duka modern yang menghapus kesan yang seperti tadi. Tempatnya bersih, terang benderang, dingin karena dilengkapi AC, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti alat musik, ada TV LCD berukuran besar, ada tempat duduk yang nyaman, beberapa tempat duka bahkan seperti mall atau hotel yang menawarkan berbagai kebutuhan keluarga yang berduka, seperti catering, restoran, kamar tempat menginap, dan seterusnya dan sebagainya. Walaupun rumah duka yang modern itu telah membuat para pelayat merasa lebih nyaman, tapi tidak serta-merta membuat orang jadi senang atau hobi pergi ke rumah duka. Apalagi berlama-lama di sana. Orang mengunjungi rumah duka hanya kalau terpaksa dalam tanda kutip. Ya, ketika ada orang yang dikenal meninggal, atau anggota keluarga apalagi, dan jenazahnya disemayamkan di rumah duka itu. Bahwa manusia itu enggan ke rumah duka adalah hal yang wajar. Manusia enggan untuk berhadapan dengan realitas kematian dan suasana duka. Nah, realita inilah yang membuat nasihat pengkhotbah hari ini terasa aneh. Dia mengatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa begitu? Pengkhotbah kemudian memberikan alasan yang cukup masuk akal. Dia berkata karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Artinya setiap kali berada di rumah duka, kita disadarkan akan realita kematian. Kita menjadi sadar bahwa hidup kita di dunia ini singkat, karena semua orang akan meninggal. Sama seperti orang atau jenazah yang ada di peti mati yang kita lihat di depan mata kita. Hari ini dia yang meninggal, besok siapa tahu itu giliran kita. Nah, perenungan tentang kematian di rumah duka dapat membuat orang-orang yang melayat menjadi orang yang lebih berhikmat. Mereka menjadi sadar, ya mumpung ada kesempatan hidup, marilah kita berbenah diri. Sementara itu keluarga yang meratap
juga bisa belajar banyak hal di rumah duka. Di situ mereka bisa merenung, berefleksi, mengenang kembali momen-momen bersama dengan kekasih yang sekarang telah pergi. Dan kemudian belajar bersyukur atas semua itu. Dan sekalipun sedang tersayat hatinya, sekalipun sedang merasa kehilangan, momen itu juga bisa membuat para anggota keluarga belajar lebih berserah, lebih bergantung kepada Tuhan di masa kehilangan yang sangat menyesakkan hati. Singkatnya, di rumah duka itu kita semua bisa belajar lebih banyak tentang hidup. Pelajaran tentang fananya hidup ini tidak kita dapatkan pada saat kita ada di tempat pesta. Kenapa? Karena di tempat pesta atau di rumah pesta kita diajak untuk tertawa, bergembira, ngobrol bersama dengan sahabat atau kerabat yang masih sehat. Rame dan seolah-olah kelompok ini masih sangat jauh dari kematian. Di tempat pesta kita juga menikmati berbagai jenis hiburan. Kita diajak untuk melupakan sejenak segala beban, kesusahan, dan keruwetan hidup ini. Bahkan bisa jadi di tempat pesta orang dibawa bersenang-senang sampai lupa daratan. Nah, saudara-saudara, nasihat bijak dari pengkhotbah tentu bukan bermaksud untuk mengajak kita sering-sering pergi ke rumah duka dan tidak mau pergi ke rumah pesta. Jujur saja, kalau disuruh memilih salah satu tempat, rumah duka atau tempat pesta, mungkin kebanyakan orang akan memilih pergi ke tempat pesta daripada ke rumah duka. Dan itu sangat manusiawi. Jadi di sini yang penting bukanlah di tempat mana kita berada, melainkan kita belajar apa dalam menjalani hidup ini. Di ayat 4 dikatakan, hati orang berhikmat ada di rumah duka, tetapi hati orang bodoh berada di rumah tempat bersukaria. Jadi di ayat ini yang ditekankan adalah bukan rumah dukanya, tetapi hati orangnya. Hatinya ada di rumah duka. Apa artinya, saudara-saudara? Ada dua hal. Yang pertama, orang berhikmat selalu menyadari dalam hatinya bahwa hidup itu singkat. Dalam bahasa Jawa ada istilah eling lan waspodo. Sikap orang yang selalu sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai hari-hari hidup yang singkat itu dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Orang yang berhikmat, yang hatinya ada di rumah duka, dia akan berbuat sebanyak mungkin hal yang baik agar semakin dekat dengan hari kematian, semakin hidupnya melimpah dengan berkat bagi orang lain, semakin menjadi saluran berkat bagi orang. Sehingga dia bisa mengatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Di hari kematiannya, dunia tempat dia tinggal menjadi lebih baik daripada saat dia belum lahir. Karena selama dia hadir di tempat itu, dia menginspirasi dan menolong banyak orang di sekitarnya. Hati orang berhikmat ada di rumah duka juga berarti kita bisa belajar banyak tentang hikmat Tuhan dan hidup atau perjalanan kehidupan justru pada saat datangnya kemalangan. Bukan pada saat datangnya masa sukacita. Pengalaman kegagalan, salah perhitungan, rugi, kehilangan adalah pengalaman dalam tanda kutip masa duka. Dan pengalaman seperti ini berharga karena lewat pengalaman-pengalaman ini justru kita jadi belajar lebih berhati-hati, lebih menghargai waktu dan kesempatan. Oleh karena itu, kalau tiba masanya kita harus berada di rumah duka, mari kita menikmati waktu-waktu itu. Tidak perlu kita berusaha menghindar dengan lari ke tempat pesta. Sebab ternyata berkat Tuhan tidak hanya ada di tempat pesta. Di rumah duka pun ada berkat menanti. Sungguh, Tuhan membuat hidup kita kaya dengan mengajar kita bagaimana caranya mencampur canda dan air mata. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, ada kalanya kami ada di tempat pesta, tapi ada kalanya juga kami ada di tempat duka, di rumah duka. Di kedua tempat itu Tuhan hadir,
Dan di rumah duka sekalipun kami dapat belajar banyak hal. Kami dapat ditolong menjadi orang yang lebih berhikmat. Tuhan, rumah duka hadir di dalam kehidupan kami pada saat kami mengalami masa-masa yang mendukakan hati, yang menyedihkan, masa-masa yang tidak menyenangkan. Tuhan, kalau kami ada di masa-masa seperti itu, biarlah Engkau menolong kami supaya kami belajar sesuatu. Justru di tempat-tempat atau di masa-masa yang sulit, kami mendapatkan pelajaran tak terlupakan yang membuat hidup kami menjadi semakin berhikmat. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Sebentar kami akan memulai segala pekerjaan kami. Tolonglah kami Tuhan. Dari hari ke hari jadikan kami orang yang semakin berhikmat. Supaya ketika kami meninggalkan dunia ini, kami dapat mengatakan hari kematian kami lebih baik daripada hari kelahiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pekerjaan dan segala tugas-tugas kami hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.